untuk ibadah selama 1000 bulan. Nah, siapa yang kuat orang itu pakai 1000 bulan gitu? Iya, mending kalau nyampe umurnya. Nah, makanya Itu bagi Yuda di mana kamu? Saya di sini. di mana-mana ada kamu. Ya. Untuk terjadinya malam Lailatul Qadar sendiri itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Sogo jongkok kan, sogo jongkok kan. Sogo jongkok. Dulu ada bahasanya sogo jongkok. Nah, lihat tuh. Ada malah gak ada isinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None, Encang King, Nyak Babe yang ada di Limatannya Betawi dan kenanya khususnya orang-orang bumi pecinta channelnya Orang Langit. Ketemu lagi di channel Orang Langit dalam tema seruput manyun dalam bareng ulama. Insya Allah kita akan kedatangan satu dai muda. Wah, ini masya Allah. Ini panutan aneh dalam beristiqomah. Wah, ini sih best dah. Aneh kadang kalau galau-galau tentang dunia keagamaan, aneh langsung cap sama beliau. Tat, ini bagaimana Tat? Masya Allah dah. Ini orangnya 24 jam welcome. Antum ngechat beliau jam 1 malam ditabok. Nanti ganggu gue tidur loh, ya kan? Pengen tahu siapa ini, masya Allah orangnya masyhur. Nomor teleponnya doang tapi yang masyhur. Di mana sosial media ada nomor teleponnya beliau? Ntar kita temuin beliau siapa? Ini nggak sebut dulu namanya nih, biar ntar kita langsung ketemu aja. Tungguin, jangan kemana-mana, pantengin terus Seruput Manyun Bareng Ulama di Orang Langit Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen ya, insya Allah ada manfaatnya, barokah buat kita dunia akhirat ya. Ketemu lagi tar, jangan kemana-mana. Masih bersama dengan Orang Langit Channel dalam tema Seruput Manyun Bareng Ulama. Alhamdulillah sekarang kita udah bersama narasumber dari muda yang tadi yang ceritain di opening. Ini salah satu apa namanya inspirasi aneh dalam istiqomah. Wah, wah, the best dan masya Allah nih. Orang tawadu, tahu warna duit. Yang mani biru, mani merah, ya. Ayo masya Allah, benar ini orang salah satu panutan aneh nih. Siapa lagi yang nggak kenal beliau? Yang nomor teleponnya tersebar di mana-mana. Tapi masya Allah berkah, biar kata nomor telepon juga tidak banyak nih. Amin. Ya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Beliau Ustaz Fahrul Rijal bin Haji Nur. Masya Allah. Ini dulu sering nengokin ani di pondok. Balik. Aduh balik. Tumpah dong. Dan jadi Kenapa ya, Sat? ini orang-orang bumi. Iya dong. Penonton setia dari Orang Langit Channel. Karena kan punya konten nih Seruput Manyun Bareng Ulama. Iya, Masalah udah ulama ada masuk dah. Iya. Baru. Ini ada atensi Tat. Karena ini kebetulan atensinya berhubungan dengan bulan Ramadan. Kita lihat tuh. Itu malah gak ada isinya ya. Atensi kebetulan pas banget sama tema yang Anda pengen bahas sama antum. Ini kan udah masuk pertengahan malam Ramadan, bulan Ramadan kan? Iya, udah pertengahan. Karena kita sholat udah pakai kunut rawehnya, imamnya juga bacanya pakai Inna Anjalna, udah bukan puluh lagi, ya kan? Iya, Qadar udah masuk bulan apa namanya? Pertengahan dari bulan Ramadan. Ini ada atensi dari @samsulese71. Ini dia nanya nih, namanya kadang suka nggak jelas ya. Tolong yang bikin akun-akun namanya ngerapihan, kenapa sih yang cakep? @samsulese71 dia nanya apa sih yang dimaksud sama malam Lailatul Qadar, sama nggak sih sama nuzulul Quran? Dia minta jelasin nih Samsulese.
Samsul Rese apa Samsul Rese sih namanya. Yang kedua dari Yuda di mana kamu? Yuda di mana kamu 86. 86. Kira kok. Dia nanya nih, Apa? kira-kira kita bisa nggak sih tahu kalau kita nih dapat malam Lailatul Qadar kan? Ada nggak ciri-cirinya gitu? Biar kita tahu kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, itulah intinya, maksudnya gitu ya, Yuda. Yuda di mana kamu? Saya Kamu di sini. dicariin. Makanya kalau main jangan bawa centong. Gitu kan. Gimana kan? Coba mau jawab sekaligus satu-satu bebas ya. Pertanyaan Halo. pertama. Boleh. Iya. Apa itu malam Lailatul Qadar? Apa sama dengan malam Nuzul Quran? Iya. Pertama tentang Lailatul Qadar dulu. Lailatul Qadar itu dijelaskan dalam surat Al-Qadar sendiri ya. Ya, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Yang artinya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Artinya pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan anugerahnya, menurunkan karunia-Nya yang begitu besar kepada umatnya Nabi Muhammad khususnya ya. Apabila umatnya Nabi Muhammad SAW beribadah pada malam tersebut, maka dihitung ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu dibanding 1000 bulan saat itu. Tanggung-tanggung tuh. Iya, 1000 bulan. Antum bayangin antum ibadah selama 1000 Nah, bulan. siapa yang kuat orang itu pakai 1000 bulan gitu? Iya, mending kalau nyampe umurnya. Nah, makanya Gitu. Itu malam Lailatul Qadar ya. Khairum min alfi syahr yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Lalu selanjutnya nuzul Quran. Ya, nuzul Quran artinya nuzul, artinya turun. Quran jadi ya Quran. Quran kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nuzul Quran dengan Lailatul Qadar ini saling berhubungan. Karena kenapa? Nuzul Quran itu sendiri terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, yang humi itu artinya baliknya ke Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan Ramadan. Juga dijelasin Ustaz di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 185 di situ dijelasin Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai pedoman lah untuk manusia agar dia hidupnya teratur, tersusun. Benar. Tuh, Rapi itu, ya? Rapi pokoknya Ustaz. Itu. Jadi malam Lailatul Qadar sama malam Nuzul Quran ya saling berhubungan satu sama lain. Yang bisa dipisah gitu. Iya, Karena berkaitan deh ya. berkaitan juga. Nah terus itu pertanyaan dari Samsul. Samsul Rese. Samsul. Samsul Rese berapa tadi? Anu lupa lagi kan. Nah, udah 71. lihat dah. Hah? 71 ya? Iya. Iya dah. 71 kayak. Kalah dong Samsul. Nah, iya jauh amat ya. Nah, pertanyaan yang kedua dari Yuda di mana kamu? Ngomongnya gini amat ya. Yuda di mana kamu? Dia nanya tuh, bisa nggak kita tahu kalau kita tuh dapat malam Lailatul Qadar? Cirinya biar kita tahu gitu kan. Bagi Yuda di mana kamu? Saya di sini. Di mana-mana ada kamu. Ya. Untuk pertanyaan kedua, malam Lailatul Qadar kapan sih terjadinya gitu ya? Bisa nggak kita rasain Iya, kalau bisa kita kita rasain. dapat nggak sini gitu? Untuk terjadinya malam Lailatul Qadar sendiri itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita manusia hambanya Allah Subhanahu wa taala tidak berpatokan dengan malam Lailatul Qadar saat ibadah di bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu ibadah dari awal Ramadan sampai akhir dengan serius, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Nggak semata-mata cuman yang diuber Lailatul Qadarnya doang.
istilahnya malam Lailatul Qadar itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Dan taala. satu bulan itu nih ada nih yang spesial nih gitu. Ada jackpotnya nih. Kayak Shopee aja gitu. Ya. Gitu. Jadi untuk terjadinya malam Lailatul Qadar nggak ada yang tahu ya. Tetapi para ulama ya, guru-guru kita ngasih tahu kepada kita bahwasannya ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Salah satunya yang saya tahu dari guru-guru kita itu biasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Itu salah satu tandanya. Ya, jadi dimulai dari tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu biasanya terjadi seperti itu karena mereka guru-guru kita itu dapat dari gurunya dari gurunya sampai yang udah pernah ngerasain yang namanya malam Lailatul Qadar gitu. Bahkan ada sebagian ulama apabila malam bulan Ramadan misalkan mulai di sini nih hari ini, maka malam Lailatul Qadar di sini udah tahu ya. udah dihitung-hitung kan itu kan mereka para ulama yang istilahnya udah pernah ngerasain malam dan Lailatul ada Qadar. ilmunya dah. Iya, ada iniannya. Dan kita yang belum pernah ngerasain, udah ikutin apa kata ulama dah. Gitu. Kita nggak usah main tebak-tebakan sendiri dah. Iya, nggak usah pakai tebak-tebakan sendiri lah. Gitu. Ikutin apa kata guru-guru kita. Insya Allah mereka ngajarin kepada kita hal-hal yang benar, hal-hal yang udah pernah mereka rasakan sebelum-sebelumnya. Cuman ada nggak ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar itu? Ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar sendiri yang aneh pernah dengar dari aneh belajar dari Umar cucunya Walid, beliau pernah nyampein nih kalau salah satu tanda hal itu terjadi malam Lailatul Qadar yang aneh ingat ya, itu hawanya sejuk dari pagi sampai malam sejuk, walaupun itu bukan sedang hujan atau enggak apa-apa, kayak hawanya sejuk aja, nggak panas nggak dingin, adem lah ya, adem enak lah gitu. Itu termasuk ya salah satu tanda dari beliau begitu sih. Itu tandanya hawanya sejuk aja gitu. Pokoknya kalau emang kita lagi ngerasa, sebenarnya sih nggak hal ketika kita ngerasa begitu ya, nggak ngerasa juga udah kita ibadah aja. Makanya itu kan dirahasiakan oleh Allah agar kita biar fokus ibadahnya, nggak berpatokan dengan malam Lailatul Qadar. Dan kalau bisa nih, ya pandangan aneh ya, ketika Ramadan kebanyakan orang di awal doang nggak kencang. Di belakangnya kencangnya gimana? Pasar. Tenabang ya. Sogo jongkok kan, sogo jongkok apaan? Sogo jongkok. Dulu ada bahasanya sogo jongkok. Sogo jongkok itu dibilangnya kayak pasar kaget yang harganya emang murah lah. Oh, beli sambil jongkok. Nggak tahu deh, tempat bangun pada lengket kali, pada cepirit. Ya Allah. Masya Allah. Oh iya nih, ini kita syutingnya lagi puasa nih, makanya nih nggak suguhin minum. Kalau misalkan nih kita syutingnya pas buka puasa, mungkin di sini ada kerupuk manyun nih, karena kita lagi puasa, makanya pamali lah kita suguhin nih, kata lagi Pak. Sebenarnya belum boleh masuk, masih baru. Jadi gitu. Nah, jadi intinya malam Lailatul Qadar itu kalau dirasakan kita dapat enggak nih, nggak bisa gitu. Ya mungkin bisa kalau misalkan kalau misalkan kita dapat malam Lailatul Qadar, mungkin bisa jadi ibadah kita semakin meningkat. Oh, karena ketakwaan sih. Iya, benar, ketakwaan. Karena kan memang tujuan daripada puasa kan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Meningkatkan takwa. La'allakum tattaqun kan. Benar berarti ya bisa juga tuh disimpulkan kalau memang ente mau ngerasain ente dapet apa enggak, lihat aja dari ibadah ente sendiri ya. Tapi untuk diri sendiri aja menilainya ya, nggak usah pakai yahan diumbar nih. Oh iya, aduh, ngomong banget. Oh berarti nih sekiranya wah kayaknya gua ibadahku semakin semangat, semakin ini. Ya udah husnuzon aja, insya Allah ente yang dapet dah gitu ya, ente kebagian itu malamnya ya. Iya benar. Syukur-syukur ente juga bisa nularin tuh dengan semangat
ente beribadahnya itu bisa nularin ke Yang lain. kawan-kawan ya kan, jadi bisa jadi pahala jariah juga begitu kan ya. Iya benar. Masya Jadi Allah. mah intinya kita ibadah ini jangan berpatokan sama malam Lailatul Qadar. Ya kita boleh berpatokan malam tersebut. Cuman kan kita usahakan dari awal bulan Ramadan kita terus ibadah, istiqomah terus gitu. Jadi kalau pandangannya mubazir kan, kalau kita di Ramadan itu apa namanya cuman patokan satu waktu itu doang. Benar. Sayang. Karena kan ya yang antum bilang tadi apa namanya Ramadan itu lagi di jor-jorin tuh, Jodohin lagi ngobrol, ngobrol pengampunannya Allah Ta'ala tuh. Ya, sayang kalau kita cuman manfaatin satu waktu itu doang ya. Buat apaan ada istilahnya apa namanya dalam satu bulan Ramadan kita cuma manfaatin satu waktu, mau belajar kalau ada belajar. Sementara malam lainnya aja faedahnya besar juga di Ramadan kan. 10 awal pertama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 malam kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kita akan terbebas dari api neraka. Makanya itu anak bilang sayang banget kalau cuma ngarepin satu malam itu, dan belum tentu satu malam itu kita yang kebagian kan begini ya. Benar. Nah kalau kita yang gak kebagian, Iya. nah mubazir ini yang 20 malam awal pertengahan kan, Iya. yang sayang gitu masa. Sayang. Ya ketika Ramadan udah kita manfaatin itu buat ibadah, jor-joran nggak? Jor-joran. Ya 11 bulan kita udah banyak dosa ya. Dosa hati dah udah banyak antara kalau kita bahas. 11 bulan kita udah banyak penyakit. Iya. Pada bulan Ramadan Nah, kita obatin. Kita dikasih waktu buat berobat sebulannya sebetulnya kurang kan, Kurang. 11 bulan mah Iya, perbandingannya dibanding jauh. 11 iya dibanding 11 sama 9 ini jauh beda. Belum tentu yang 11 itu sembuh, bisa 11 Bukan sembelih. sembuh kagak 11 Iya, makanya sayang kita gunakan kesempatan bulan Ramadan yang setahun sekali kita rasakan, dan juga belum tentu kita akan rasakan tahun depan Ramadan tersebut. betul. Gitu. Karena Ramadan pasti kembali, dan kita belum tentu kembali Nah, ke itu dia. bulan Ramadan. Makanya itu alhamdulillah ada doa ya yang Iya. dari bulan Rajab. Rajab itu sampai ketemu Ramadan ada doa itu Allahumma barik lana fi Rajab, Sa'ban, Ramadan. Kembali ke Ramadan. Itu aneh kadang kalau udah masuk Rajab itu kan sudah diberikan kan. Iya benar kan. Sampai kagak di Iya, Ramadan. itu banget. Aduh, saya takut banget makanya ya alhamdulillah dah. Dari bulan Rajab ya insya Allah sih nggak putus namanya berdoa kayak gitu tuh tiap habis sholat tuh. Doa yang simple tapi maknanya luas aja. Iya. Ini kita juga nggak tahu umur kita di mana ya artinya kan. Belum lama kita Iya. Ramadan kedua kan. Ramadan kedua. Kamu angin merinding itu. Beliau masuk Ramadan. Iya, makanya Oh. dekat bed aja lagi yang bilang. Ya, belum lama tuh di Ramadan kedua Hasan. Allah yarham tuh Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Sujab meninggal, yang kita nggak sangka-sangka ya kan. Ya pandangan kita ya Allah Habib Hasan umurnya panjang nih, orang Iya. apa banyak ya kan, masa ini sih Dan nggak ada tanda-tanda. iya Allah nih kaget itu nggak nyangka. Mudah-mudahan Habib Hasan kasih tempat yang baik, Amin. Allah terima amal ibadahnya, ketemu sama jatuhnya Rasulullah SAW. Amin. Makanya itu kalau bisa nih buat orang-orang bumi nonton setia orang langit, jangan apa namanya sia-siain waktu kan. Iya, ya saya mau. Udah nggak usah mikirin orang, nggak usah mikirin hal-hal yang nggak baik, ente pikirin aja buat kita ibadah ya. Benar. Tabungan kita, karena kita nggak tahu kita mati dalam keadaan apa, ketika apa, mati di mana. Wah, kita nggak ada yang tahu dah. Pokoknya kita ikhtiarnya berbuat baik aja dah. Benar. Lagi bulan Ramadan khususnya. Nah. Ya. Jangan disia-siain di bulan Ramadan Benar. yang datang. Oke. Ya mudah-mudahan para penonton orang langit, seorang langit bumi, apa namanya, Allah terima amal ibadahnya semua di bulan Ramadan tahun ini, diberikan kemenangan. Amin. Ngomong-ngomong kemenangan,
apa kiat-kiat antum ini, apa namanya, saran antum, metode antum atau apalah bahasanya untuk mendapatkan kemenangan di Ramadan itu gimana deh? Mendapatkan kemenangan Iya. di bulan Ramadan. Karena kan banyak orang merasa menang di Idul Fitri tapi Ramadan ini berantakan. Kalau anda bilang itu bukan kemenangan, itu cuma apa namanya, simbolisnya dia doang ya. Yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ialah setelah Ramadan itu nanti apa namanya berpisah dengan kita, kita amal ibadah kita semakin meningkat, amal ibadah kita makin terus meningkat. Caranya gimana kan? Ya dengan cara kita istiqomah pada bulan Ramadan tersebut dengan memperbanyak yang namanya ibadah, teman-teman, gitu. Karena kalau nggak begitu ya kapan lagi kita mau ibadah, kapan lagi kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini momen yang pas ya, momen yang pas untuk apa namanya menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dan bisa jadi harapan ataupun doa yang belum terkabul karena sebab dosa-dosa kita yang belum dihapuskan. Benar. Jadi intinya istiqomah ibadah di bulan puasa ya, di bulan Ramadan ya, khususnya puasa. Benar. Puasa. Beda sebulan Iya, ya, nggak setahun. Lagi juga habis maghrib makan ya kan. Nah, gitu. Ya, khususnya puasa, jangan sampai ada yang ninggalin yang namanya puasa. Karena itu adalah ibadah yang penting. Kalau orang yang ninggalin puasa dengan sengaja, ya sebagaimana yang dulu kita bilang, nih, apa namanya, dia bakal mati dalam keadaan syurul khotimah. Masya Allah. Benar-benar ya, jangan sampai kita kayak begitu dah. Jangan sampai kita masih berulang-ulang kayak begitu kan. Dan Sengaja apalagi. wah, apalagi ya kalau misalkan orang-orang bumi ini yang pada sering istiqomah di majelis taklim sampai nggak puasa, dan wow, Aduh. ente kosong. Bener nggak? Hah? Iya, ente capek doang duduk di majelis. Tapi ketika Ramadan kagak puasa, ente kosong. Ente bikin paguyuban orang kosong sana. Satu lagi kan terakhir, kasih apa motivasi buat orang-orang bumi, khususnya para remaja nih, yang masih tambah giroh ibadahnya di bulan Ramadan yang akan datang, dan di luar bulan Ramadan juga semakin kuat ibadahnya. Ya, motivasi dari Al-Fakir apa namanya, jangan pernah kita meninggalkan yang namanya pengajian, menuntut ilmu. Betul, penting bagi apalagi khususnya anak-anak muda butuh yang namanya ilmu. Kalau kamu ingin dianggap ya di dunia ini itu cuma dua yang dianggap, orang yang bertakwa sama orang yang berilmu. Jadi usahakan kalau ada waktu kosong ngaji, dimanapun tempatnya, dimanapun majelisnya, samperin ya. Dan untuk di bulan Ramadan, jangan jangan sia-siakan bulan Ramadan yang telah datang kepada kita gunakan memperbanyak amal ibadah, baca Quran, sholat taraweh dan lain sebagainya ya, agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau menurut Anda juga seharusnya, seyogianya nih, jangan cuman kalau kita ada waktu kosong kalau buat ngaji. Kalau bisa emang kita paksain, kita pisahin ini emang harus wajib nih untuk ini. Benar. Jangan semata-mata karena ada waktu kosong. Kalau emang Allah kasih ente kesibukan mulu, mau kapan ngajinya? Itu apa sih? Apa sih lo ya? Sip nganggur. Jangan nganggurnya gitu ya. Dan yang penting kalau Anda pikir kan, karena ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar di Quran, yang penting sekarang tuh jangan cuma duduk ngaji di majelis taklim. Duduk di majelis taklim ini juga ngajinya sebagai ngaji Al-Quran juga, ngaji lekar alif-alifan. Itu penting banget, karena itu pedoman ente buat ente punya keluarga. Ntar ente ajarin tuh anak laki-laki. Ente ajarin tuh anak ente, istri ente jadi imam keluarga, masa ente sholat
manggil tetangga nyuruh imam kan kagak mungkin berarti nggak. Atau yang dipanggil nama imam. Wah, iya, Ais. Harus itu wajib yang namanya ngaji Quran. Buat apa namanya ngajarin anak-anak ini gitu dengan karena madrasah pertama ya orang tua kan. Nah, Bener nggak? pertama Iya. Apalagi ibu ya kan, atau nomor satu tua ya kan. bagi ibu. Iya, ibu itu madrasah pertama, pendidikan pertama bagi anak nih, bener gitu. Itu kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai antum semua nggak pada bisa ngaji. Iya. Bener nggak? Penting banget. Penting banget. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tuh, ya teman-teman. Yuk kita belajar Al-Qur'an, yang bacaan yang belum benar kita perbaiki. Ya, alifnya, ba'nya, ya ngaji Iqra. Betul. Ya, yang belum bisa baca ngaji Iqra, jangan malu walaupun umur udah tua. Ya, jangan malu. Jangan ada batasan umur ini mah kalau ngaji gitu. Iya, justru masih apa namanya masih bersyukur kita masih dikasih umur buat yang namanya belajar. Iya betul. Dan juga bersyukur bagi orang-orang walaupun yang umurnya udah tua, Allah gerakin hatinya masih mau ngaji. Benar, jangan ada kata Apalagi malu. Quran tuh, Benar Sat, benar. Penting istilahnya buat kita ya, apalagi kan kita salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau misalkan bacaan surat Al-Fatihah ini kayak nggak benar, kurang benar, mau gimana sah apa enggak? Ya makanya itu sungguh satu nikmat terbesar, nikmat yang besar kalau kita ini di hati masih ada kepengenan belajar ngaji. Berarti Quran masih pengen kita baca. Benar Sat. Quran masih pengen dibaca sama kita. Kalau emang sampai kita nggak ada pengen apa namanya buat baca, jangan-jangan Quran udah nggak mau dibaca sama kita kan? Benar, ngeri. Iya kan? Iya. Oh, jadi dan bikin Dan juga Allah masih pengen kita menjadi orang yang baik. betul. Allah kasih kesempatan buat kita. Nah, jadi Allah pengen kamu ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita bisa ngedawamin isi Al-Quran, bisa menghafal Quran, Tahu habis maknanya. itu ada dengan satu riwayat, satu kisah kan orang penghafal Quran itu bisa nolongin orang tua dan keluarganya kan Benar. Iya. bahkan nanti orang tua itu dikasih mahkota Iya. mahkota yang indah dari Quran. Sebab apa? Orang tuanya bingung nih, kenapa saya dapat mahkota yang begini indah? Itu sebab karena dari engkau punya anak ya, di dunia sebagai penghafal Quran, pengamal Al-Quran. Pokoknya faedah daripada Quran itu, oh masya Allah, bimbingan kalau kita jabarin. Benar. Jadi jangan apa namanya, jangan merasa malu buat belajar Al-Quran. Cari pasti ada majlis-majlis taklim yang ngebuka tentang apa namanya buat belajar Quran pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Yang nggak ada itu Iya. kepengenan kita, Iya. lihat kita betul. Kalau kata tukang urut aneh tuh manjat wajat. Siapa yang nggak bersungguh-sungguh ya setengah bejat. Manjat wajat. Hari dimanjat-manjat. Ini makanya siapa yang dipanjat. Masya Allah, barakah. Mudah-mudahan apa namanya kehadiran beliau membawa keberkahan buat orang langit, khususnya orang-orang bumi, penonton setia daripada orang langit channel. Mudah-mudahan dapat barokah, manfaat dari pembahasan yang singkat tapi insya Allah banyak maknanya yang bisa kita ambil. Insya Allah next Anda mau minta waktu beliau lagi buat tema selanjutnya tentang pendidikan. Kebetulan beliau juga seorang guru nih dari salah satu pondok pesantren di Jakarta. Kita kulik lagi tentang dunia pendidikan. Yang mau nanya-nanya tentang dunia pendidikan atau orang tua, ayah, bunda yang pengen minta solusi gimana nih enaknya ya anak saya masuk sekolahnya yang mana ya Mas? Tulis di komentar, ntar insya Allah Anda bacain. Ya mungkin nggak semuanya, kalaupun memang banyak komennya nggak bisa semuanya Anda baca juga, nggak waktu juga kan. Anda ambil yang kira-kira wah cakep nih, tanya nih, insya Allah Anda bacain. Kalau misalkan enggak, mohon maaf.
Mungkin next selanjutnya bacain lagi ya, karena keterbatasan waktu juga kita dalam waktunya beliau ini padat masalahnya ya. Itu juga beliau ini bukan salah satu tangan kanan nih Habib Syaugi bin Haidar Al-Habsyi. Jadi buat orang-orang bumi yang pengen ngundang Habib Syaugi bisa hubungi beliau, di add aja, nanti ane cantumin tuh Instagramnya beliau ya, sama nomor teleponnya ane cantumin. Yang ada mau privat langsung sama beliau bisa langsung Tapi jangan minta pulsa. jangan membapak pulsa masih zaman ya. Begitu aja, mudah-mudahan ada berkahnya, manfaat. Jangan lupa ini channel dibantu subscribe, komen, like, share, tonton sampai habis, jangan tengah-tengah biar ente paham semuanya gitu, jangan cuma depannya doang belum paham ente udah ganti mubazir begitu saja. Namanya kita nuntut ilmu ya begini dah mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya ntar insyaallah banyak umur kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak kan. Alhamdulillah. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.